Halo Sobat Otomotif, kembali lagi di channel Jatis Garage ya. Sistem anti gores pertama dan satu-satunya yang ada di Mas Jagep. Di video sebelumnya kita udah bahas ya konsep premium wash yang Jatis gunakan. Uh, Salah satu kaca kuncinya adalah cuci dengan standar auto detailing. Nah, udah kemarin ada paketnya gitu ya, konsepnya. Selanjutnya adalah uh, gimana caranya untuk mencapai, kemarin misalnya udah disebut ada clean, maintain, protect gitu ya. Ada 3 konsep, ada 3 benefit yang akan diberikan ke customer. Uh, Sekarang kita bahas satu persatu. Ada 10 metode dan alat yang digunakan. Jadi jangan di skip ya video ini, tonton sampai selesai karena ilmu ini ya kita share cuma di sini aja. Yang pertama, kita ada sebut namanya pre-wash. Apa itu pre-wash gitu? Jadi kalau kasat matanya ya kita melakukan proses sampo itu 2 kali. Tujuannya untuk apa? Jadi sebelum dicuci baru datang kita langsung semprot sampo supaya kotoran yang ada itu melunak dan ada lubrikasi, licin gitu ya. Jadi ketika setelah di pre-wash, ketika diproses semprot itu di high pressure, kotoran yang ada nggak terdorong ke dalam untuk menimbulkan baret halus. Yang kedua, power tool yang optimum. Jadi power tool yang kita gunakan dayanya sesuai dengan kebutuhan. Contoh apa? Ada high pressure washer (HPW) ya, vacuum cleaner, terus blower kita pakai yang optimal. Supaya apa ya? Supaya efektif, efisien ya, cepat, aman. Kemudian yang ketiga itu true, atau bahasa gampangnya mungkin menyeluruh gitu ya. Menyeluruh, terstruktur, teratur gitu. Ada alurnya jelas gitu. Mulainya dari mana? Jadi supaya memastikan kendaraan itu bersih jelas. Mulai dari mana, sudut mana, kiri atau kanan, atas atau bawah. Nanti selesainya di mana. Jadi tidak ada bagian yang terlewat. Kemudian yang keempat, ada metode yang kita sebut overlapping alias tumpang tindih. Yaitu tadi sebelumnya sudah true ya, menyeluruh. Overlapping itu ketika kita melakukan pembersihan antar panel gitu dari satu bagian ke bagian berikutnya, tidak ada bagian yang tumpang tindih, ada yang bagian yang overlapping, jadi yang dibersihkan 2 kali. Tapi memang nggak semua ya, sebagian kecil supaya memastikan tidak ada yang terlewat. Kemudian nomor 5, kita ada pakai grid guard. Nanti kita ada contoh ya, foto atau video. Apa itu grid guard? Ya itu tools kecil tapi efeknya besar. Gunanya apa? Untuk memisahkan kotoran di dasar. Jadi tempatnya dia di dalam ember ya, supaya kotoran yang ada di dalam ember, di air itu ya, dia kotorannya di bawah, sementara untuk bagian lain yang di atas ada dibatasi dengan grid guard. Supaya apa ya? Supaya lap atau wash mitt atau brush itu nggak kotor. Jadi ketika melakukan proses pembersihan tidak mengakibatkan seperti efek amplas gitu ya, karena ada kotoran halus gitu. Kemudian yang nomor 6 ada top to bottom, jadi dari atas ke bawah. Supaya apa ya? Kita semua tahu lah ya hukum gravitasi ya. Karena mencuci itu kita tidak menghilangkan kotoran yang ada di kendaraan tidak hilang, tapi itu akan berpindah. Contoh,
dari atap misal atau di kendaraan, ketika tadi udah di pre-wash, disemprot dengan sampo, kemudian dihajar dengan high pressure washer, ya disemprot dengan air tekanan tinggi, nggak menguap itu kotoran, tapi ikut di airnya akan dari atap dia akan turun ke bodi gitu ya. Dari bodi yang disemprot dia akan turun ke bawah. Jadi karena kita tahu bahwa ada hukum gravitasi, kotoran yang kita semprot itu dia akan turun. Kalau kita mulainya dari atas, jadi akan tidak ada yang terlewat. Beda kalau ngacak gitu ya, tengah dulu, atas dulu, bawah dulu. Bisa jadi kita bersihkan bawah baru atas, nanti kotoran yang dia akan ketinggalan di bawahnya. Kemudian ada metode two bucket method. Fungsinya apa? Jadi sama seperti tadi grid guard ya, fungsinya memisahkan antara air yang bersih dengan air sampo. Jadi selain udah pakai grid guard ya, kita lokalisir kotorannya di bawah. Kotoran yang nempel mungkin di washmit atau di lap juga kita pastikan dia ada proses kotoran yang ada itu dipucak supaya dia turun di satu ember tertentu yang memang khusus untuk menampung air yang relatif kotor dari proses pembersihan. Kemudian untuk ember berikutnya kita pakai khusus untuk sampo. Jadi setelah udah relatif bersih lapnya atau washmitnya, baru kita ambil samponya di ember kedua. Sama gunanya untuk apa? Seperti tadi grid guard, jadi mengurangi potensi efek amplas, mengurangi potensi baret halus dan ringan di kendaraan. Kemudian yang ke-8 kita sebut namanya washmit multiple. Multiple ya artinya lebih dari satu ya, banyak gitu ya. Washmit itu lap yang untuk membersihkan, yang bentuknya mungkin seperti tangan, yang tangan masuk gitu, itu namanya washmit. Nanti ada gambar atau videonya. Multiple lebih dari satu. Kenapa? Secara umum kendaraan itu kotornya beda. Yang kotor banget normalnya ya dia adanya di bagian bawah yang berhubungan dengan roda gitu ya. Jadi dia akan jauh lebih kotor. Jadi kita pastikan sebenarnya multiple itu berapa, makin banyak makin bagus, makin bersih lap yang kita gunakan makin bagus, tapi minimal lebih dari satu. Contoh, kita kalau untuk pembeda atas dan tengah kita pakai washmit tersendiri, jumlahnya berapa terserah kebutuhan, minimal itu khusus untuk atas dan tengah. Sementara bagian bawah kita pakai washmit yang berbeda, jumlahnya berapa kembali sama juga, tergantung kebutuhan. Untuk area kaki-kaki juga sama, pakainya misal brushnya cicat gitu atau kuas gitu, bagian grill gitu, jumlahnya berapa sesuai kebutuhan, yang penting ada perbedaan. Kemudian yang nomor 9 kita sebut nama tekniknya itu pet chamois atau microfiber towel. Apa itu? Jadi kalau chamois, kalau teman-teman sudah biasa pakai ya, alat untuk mengeringkan kendaraan yang paling enak dipakai setelah nyuci gitu. Itu kalau bicara merek yang hurufnya pakai K gitu ya, dari dulu orang pakai kain kecil gitu, mungkin 40 kali 80 atau kali 100 gitu. Ketika dilapkan ke bodi kendaraan, dia akan nyimpen air banyak sekali, dan ketika diperas air yang turun juga banyak. Tapi cara itu ada potensi terjadi baret halus atau ringan. Sebenarnya enak itu untuk menggabungkan, tapi solusinya apa kalau nggak boleh apa ada baret halus? Solusinya adalah di pad. Pad itu apa? Pad itu ditepuk-tepuk. Jadi kita tempel alat pengeringnya, baru diangkat, ditempel tempat yang lain, begitu terus. Jadi lama dong. Memang. Tapi itu salah satu kunci konsep atau benefit maintain, yaitu cat kendaraan lebih terjaga dari baret halus dan ringan. Ada cara lain nggak yang lebih bagus? Ada. Yang tadi kita kan ada pet chamois atau microfiber towel.
Berikutnya pakai microfiber towel. Apa itu ya? Towel ya handuk ya, microfiber jenisnya. Jadi handuk microfiber. Biasanya yang suka pakai 60 kali 100 gitu, lumayan besar. Bagaimana caranya? Dia boleh digesek-gesek gitu, mengeringkannya gitu boleh. Tapi kenapa nggak menimbulkan badat halus? Nggak seperti tadi hemois itu, karena dia permukaannya lembut gitu ya, lembut, terus bulunya tebal-tebal gitu. Jadi konsepnya adalah ketika menggunakan itu, kalau sampai digeser-geser juga kotoran halus itu akan tersimpan di dalam, dan yang kena dengan permukaan cat itu yang bulu halusnya. Ada minusnya nggak? Ada banget. Nomor satu harganya mahal. Mahal. Teman-teman bisa cek sendiri di marketplace kesayangannya berapa harga microfiber towel, dan tidak seperti Chemois tadi ya yang kecil tapi ketika diperas bisa mungkin airnya 1 liter mungkin. Ini nggak bisa. Jadi harus punya banyak. Harganya mahal, harus punya banyak. Tapi benefitnya itu ya, kita akan maintain, kita jaga cat kendaraan. Kemudian yang terakhir nomor 10, water treatment. Apa itu? Mungkin teman-teman pengalaman gitu ya di tempat-tempat tertentu atau secara umum lah di Indonesia, kendaraan yang dicuci nanti telat dikeringkan atau langsung kena sinar matahari, di cat warna gelap, bersih betul dari kotoran, tapi malah muncul noda-noda putih-putih gitu. Itu karena airnya bahasanya hard water, bukan seperti air keras yang itu ya, tapi hard water. Dia mengandung mineralnya tinggi atau zat kapurnya tinggi. Jadi ketika nggak sempat dikeringkan, dia kering dengan cara kena sinar matahari, dia akan menimbulkan noda-noda. Nah itu fungsi kenapa harus airnya di treatment. Jadi airnya tuh soft gitu ya, lembut, minim kandungan kapur dan mineral lain, jadi relatif aman. Walaupun dan tetap harus dilakukan di shade, pakai atap gitu, nggak langsung kena sinar matahari. Itu secara untuk mencapai 3 benefit premium wash ala Justice Garage ya, clean, maintain, protect. Tadi ada 10 metode alat yang kita pakai. Kesimpulannya apa? Teman-teman tadi sudah dengar ya, panjang lebar. Jadi premium wash itu bukan sekedar cepat selesai, tapi ada benefit yang mau kita capai, bersih, rapi, aman untuk kendaraan, ada proteksi. Di Justice Garage kita ada standar supaya bersih, ada metodenya. Supaya menjaga kondisi cat, ada metodenya. Supaya terlindungi, ada metodenya. Oke, begitu sobat-sobat otomotif. Sementara videonya cukup, jangan lupa subscribe, masih banyak nanti video lain yang kita akan sharing. Dan supaya kita dan tim di sini semangat untuk membuat share ilmu ya, konten bermanfaat buat semua. Jangan lupa selain YouTube di subscribe, follow juga IG, TikTok, Facebook, supaya nggak ketinggalan info update. Kalau nggak salah nanti ada promo-promo juga. Terus ya secara umum ilmu itu nggak cuma satu macam ya. Jadi kalau ada teman-teman yang punya cara berbeda, konsep berbeda, nggak masalah. Mau diskusi boleh, disampaikan. Mau bertanya ada yang kurang jelas boleh. Mau request next video kontennya apa, boleh juga. Sampai ketemu di video selanjutnya di channel Justice Garage, sistem anti gores pertama dan satu-satunya di Bandung Masyarakat.